Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu para pengelola jurnal yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat koordinasi. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk yang pertama, sambutan dari Pak Ridwan. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Yelvi selaku Kepala P3I beserta seluruh jajaran pengurus P3I, yang kami hormati seluruh pengelola jurnal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena pada siang hari ini ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk saling bersilaturahmi melalui Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, rapat koordinasi pengelola jurnal ini sangat penting karena memang Universitas Muhammadiyah Surabaya sangat berkeinginan agar jurnal di universitas ini bisa naik peringkat akreditasinya ya, dari yang terbanyak ini kan paling Sinta 3 ya. Padahal harapan kami nanti kami sudah menyampaikan ke Dr. Yelvi, mudah-mudahan nanti bisa ada yang Sinta 2. Karena Sinta 2 ini adalah persyaratan mungkin bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan ke jabatan fungsional, lektor kepala, dan seterusnya. Ini semakin penting, dan saya yakin kalau ada jurnal yang Sinta 2, ini juga akan meningkatkan reputasi dari perguruan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, mengelola jurnal ini memang tidak bisa kalau sempat ya. Jadi kalau ada waktu lalu dikerjakan, kalau tidak ada waktu tidak. Tetapi mengelola jurnal ini memang perlu ketekunan, perlu keseriusan, ya, perlu juga kedisiplinan. Karena terus terang kalau memang dalam 1 tahun itu harus 2 kali terbit, maka itu juga harus dipenuhi. Demikian juga kalau memang 1 tahun itu satu juga harus dipenuhi. Nah, kekonsistenan penerbitan ini juga menjadi bagian terpenting dari pengelolaan jurnal. Nah, oleh karena itu, Dr. Yelvi dan Bapak Ibu pengelola jurnal ini perlu sering mengadakan rapat koordinasi, mungkin dibuat bisa berapa bulan sekali ya, bisa sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, itu harus dilakukan supaya saling terjadi komunikasi, saling bisa memberikan masukan. Apabila ada jurnal yang sudah Sinta 3, yang masih Sinta 3, 6, dan seterusnya bisa ditingkatkan. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu, mudah-mudahan
rapat koordinasi berjalan dengan baik. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Dr. Yarfi kami persilahkan. Atas sambutannya, saya izin share screen ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kedatangannya. Jadi rapat mungkin dibilang dadakan ya. Jadi rapat pengelola jurnal kali ini utamanya adalah membahas mengenai upgrading OJS 3 ya. Jadi tentang upgrade website kita yang dari OJS 2 ke OJS 3. Oke. Nah, jadi kenapa kami mengupgrade ya, latar belakangnya mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu dan sudah paham, apalagi bagi para pengelola jurnal yang sudah lama mungkin sudah mengetahui ya kalau misalnya OJS kita itu sudah usang ya, sudah out of date, jadi memang sudah dari 5 tahun yang lalu tuh sudah ada OJS 3. Tetapi selama ini kita masih bertahan menggunakan OJS 2 dengan berbagai macam pertimbangan, tetapi memang sudah saya sampaikan ya ketika waktu silaturahim dengan pengelola jurnal bahwa memang tahun ini kita akan migrasi ke OJS 3 karena memang sudah suatu keharusan ya Bapak Ibu ya. Karena memang sistem OS-nya sudah sangat usang, kemudian banyak bugs, lalu sering error, kemudian sangat lambat, dan sebenarnya kami itu awalnya tuh ingin melakukan pemindahan secara bertahap ya. Jadi awalnya tuh kami ingin melakukan pembinaan dulu kepada Bapak Ibu pengelola jurnal untuk cara pengoperasian OJS 3 sebelum kami melakukan pemindahan ke OJS 3. Hanya saja karena minggu lalu itu sempat server websitenya itu down ya, jadi tidak bisa diakses itu pada hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Kemudian setelah berkonsultasi dengan pihak PTI bahwa memang sudah susah ya, jadi bisa di maintenance secara sementara, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berulang kembali kejadian tiba-tiba tidak bisa diakses tersebut, maka kami dari P3I dan PTI memutuskan untuk langsung mengupgrade jurnal gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa terkesan, wah kok mendadak ya tiba-tiba OJS-nya sudah berubah seperti itu. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, sebenarnya memang ini di luar dari rencana kami ya. Jadi rencana kami sebenarnya memang masih sekitar 2 bulan lagi ya, karena memang awalnya tuh rencananya ingin kita lakukan secara sosialisasi bertahap, tetapi karena memang kondisinya sudah mendesak ya, karena memang ketika dipertahankan nanti akan error lagi, dan seperti itu akhirnya kami memutuskan untuk segera mengupgrade. Jadi saat ini posisinya sudah di-upgrade ya Bapak Ibu, OJS 3 per tanggal 4 September 2023. Perkiraan lama proses upgrading ini sekitar 1-2 minggu sampai prosesnya tuntas. Tetapi mungkin Bapak Ibu ketika membuka OJS Journal sudah bisa dibuka ya. Jadi sudah bisa dibuka, tampilannya mungkin sudah berubah ya. Tetapi saya sarankan sebaiknya mungkin dari pengelola jurnal belum mengotak-ngatik jurnalnya dulu ya, karena memang proses upgradingnya masih belum tuntas. Nanti setelah ini kita akan mendapatkan informasi lengkapnya dari PTI seperti apa ya. Tetapi sekitar mungkin 1 atau 2 minggu ini sebaiknya jangan ngotak-ngatik dulu. Oke, kemudian sebagai informasi tambahan, kita ini adalah upgrading ya Bapak Ibu, bukan migrasi. Jadi kalau misalnya migrasi itu berarti kita berpindah websitenya ya. Jadi website yang OJS 2-nya tuh tetap, kemudian kita buat OJS 3 yang baru. Itu namanya migrasi. Tetapi kalau misalnya kita adalah upgrading. Nah, upgrading ini adalah berarti link URL kita tetap Bapak Ibu. Jadi link OJS kita tetap,
hanya berubah, jadi naik tingkat dari level OJS 2 ke OJS 3. Nah, tentunya hal ini memiliki sisi positif dan negatif ya Bapak Ibu ya. Sisi positifnya adalah karena linknya tetap, maka kita tidak perlu mengubah untuk indeksasi ya. Jadi seperti DOI, kemudian untuk indeksasi yang sudah terindeksasi Sinta, DOAJ, Garuda, itu kan kita semua sudah melampirkan link ya, link URL jurnal kita. Nah, karena kalau misalnya jurnal kita berbeda websitenya, maka otomatis kita harus mengurus semuanya. Jadi mengurus ke DOI, mengurus ke Sinta, mengurus DOAJ, karena ibaratnya ya rumahnya berubah, alamatnya berubah, maka harus diurus semuanya. Tetapi karena alamat kita tetap, kita hanya renovasi, maka kita tidak perlu mengubah itu semua. Jadi untuk indeksasi dan DOI itu tetap. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mengecek jurnalnya masing-masing ya, melihat itu template yang ada adalah template bawaan ya, atau default dari OJS-nya. Jadi harapannya setelah proses upgrading OJS 3 ini sudah tuntas, maka kami dari P3I akan membeli template baru yang sekiranya lebih menarik dan lebih bagus nantinya. Tetapi mungkin ini masih butuh proses. Kemudian bagi jurnal yang sedang proses akreditasi maupun yang akan reakreditasi, jadi beberapa jurnal yang masih dalam proses ya. Kalau setahu saya kayak JKM itu kan sudah disubmit sudah dari beberapa bulan yang lalu ya. Maka ketika proses akreditasi, proses upgrading ini sudah disampaikan secara tuntas ya, misalnya sudah dianggap tuntas oleh PTI, misalnya ya upgrading kita sudah selesai, maka saya harap Bapak Ibu pengelola jurnal untuk semuanya, terutama yang sedang proses akreditasi dan yang akan reakreditasi, untuk mengecek kembali ya, namanya kita renovasi pasti ada yang ibaratnya kececeran ya, berubah-berubah ya tampilannya dan semuanya itu pasti akan berubah. Hal-hal yang harus dicek adalah hal-hal yang merupakan prasyarat akreditasi ya. Contohnya misalnya adanya visitor stat, kemudian footer yang langsung langsung menghyperlink ke misalnya kayak Garuda, kemudian ke ke Google Scholar dan lain-lain, itu harapannya harus dicek ya. Jadi memang kalau misalnya ternyata tidak ada atau misalnya hilang atau segala macam, memang kita harus membuat lagi. Tetapi untuk data-data seperti archive artikel ya, yang paling kita khawatirkan artikel ya, maksudnya artikel yang baik di arsip maupun artikel yang sedang proses ini ya. Jadi harapannya sih mudah-mudahan itu tidak akan hilang ya. Dari PTI insya Allah akan menjamin hal itu. Jadi untuk masalah artikel tidak hilang, cuma memang kalau misalnya untuk kayak masalah tampilan, kemudian hal-hal yang harusnya sudah ada di beranda ya, yang mungkin sudah ada, itu mungkin masih perlu kita harus cek kembali. Tetapi kalau untuk saat ini karena proses yang belum selesai, jadi mungkin kita tetap harus menunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian insya Allah kami akan mengadakan pelatihan ya Bapak Ibu, dari P3I kami akan mengadakan pelatihan cara mengelola OJS 3 ya. Insya Allah online saja, pelatihannya akan dilakukan setiap hari Sabtu ya. Sabtu hanya 1 jam saja, sekitar jam 9 sampai jam 10. Saya harap Bapak Ibu bisa hadir. Kalaupun misalnya tidak bisa hadir, insya Allah rekamannya akan kami selalu sharekan di grup. Dan PPT-nya juga akan kami berikan, tetapi akan lebih baik kalau misalnya Pak Ibu hadir, sehingga apabila ada pertanyaan atau misalnya ada kesulitan itu bisa langsung disampaikan kepada pemateri. Jadi insya Allah akan dimulai per tanggal 16 September sampai tanggal 7 Oktober, jadi hanya seminggu sekali. Materinya secara umum akan kami menjadi 4 materi besar, yaitu materi pertama tentang registrasi dan submission artikel. Ini tentunya penting ya, kita harus tahu juga caranya seperti apa. Kemudian materi 2 itu proses review, materi 3 itu proses editing dan publishing. Kemudian materi 4 setup
OJS 3. Tetapi mungkin urutan materi ini mungkin sewaktu-waktu bisa berubah ya. Nanti untuk selanjutnya akan kami berikan pamfletnya ya. Jadi kalau memang sudah fix, nanti akan kami berikan pamfletnya. Yang jelas insya Allah sih akan online saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak akan mengganggu kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan akademik. Baik, mungkin dari saya sekian. Mungkin setelah ini paparan dari PTI ya, mungkin Pak Taufik atau Pak Asnan untuk memberikan informasi mengenai sudah sampai mana tahapannya dan kira-kira apa yang akan terjadi dengan jurnal kita, mungkin seperti itu. Mungkin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari PTI akan menjelaskan terkait dengan teknis terkait upgrade dari versi OJS 2 ke OJS 3. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya PPT saya? Sudah Pak. Oke. Jadi ini adalah terkait dengan awal saya akan menjelaskan terkait dengan awal distribusi dari OJS 2 ya. Banyak komponen. Yang pertama adalah komponen material atau library yang sudah tidak support pada performa browser terbaru. Dalam artian ini ada menu-menu yang tiba-tiba tidak rapi seperti itu. Dalam artian kemarin seperti JavaScript, kemudian tidak support di beberapa browser yang terbaru seperti itu. Jadi di versi OJS 2.4.8-1 ini adalah OJS yang sudah lama seperti itu. Kemudian kita juga sudah melihat di OJS 2 di beberapa versi sudah dihentikan dan tidak direkomendasikan untuk digunakan seperti itu. Jadi sudah di-terminate istilahnya. Kemudian terkait dengan sistem operasi server yang sudah lama dan sering mengalami korup. Jadi di server yang lama itu ada beberapa artikel istilahnya yang kadang terbaca, ada yang tidak terbaca seperti itu. Jadi sistem operasi yang lama itu ada yang mengalami sistem korup dalam artian seperti ketika ada file-file pendukung dari OJS yang hilang seperti itu. Kemudian email gateway yang sering terblokir, nah seperti yang Bapak Ibu yang pernah mengalami kendala tersebut, jadi ada email gateway yang tidak bisa terkirim, dalam artian kita sudah melakukan seperti proses review, kemudian dikirim ke editor dan lain sebagainya, namun tidak ada notifikasi emailnya, itu diakibatkan karena emailnya terblokir. Jadi di OJS 2 ini email gateway-nya tidak terfilter dengan rapi seperti itu. Kemudian di OJS 2 kita juga menemukan proses manajemen yang terlalu panjang, mulai dari pembuatan akun, kemudian memberikan tugas naskah dari editor ke reviewer dan sebagainya terlalu panjang. Nah, kalau di OJS 3 ini kita lihat lebih simpel seperti itu. Jadi memperkuat terkait dengan waktu proses review dan lain sebagainya. Kemudian di OJS 2 ini tidak ada fitur akun pengguna. Nah, seperti Bapak Ibu yang pernah temukan dan dilaporkan ke kami dan P3I seperti itu. Ada pengguna yang namanya tidak terdaftar, tidak asing seperti itu. Jadi ada nama asing yang tiba-tiba registrasi di akun jurnal kita. Nah, itu kan diakibatkan karena tidak ada fitur akun pengguna. Kemudian di OJS 2 belum memiliki fitur-fitur terkait dengan untuk mempercepat proses pengelolaan dan penerbitan jurnal yang diarahkan ke OJS. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan pembuatan akun, kemudian penugasan artikel dan sebagainya, prosesnya terlalu panjang ketika menggunakan OJS 2. Sehingga dengan adanya OJS 3 ini akan mempercepat terkait dengan proses manajemen data, baik data pengguna maupun data naskah dan sebagainya. Kemudian OJS 2 ketika semakin banyak artikel, maka tampilannya tidak support tidak rapi di tampilan front end atau di tampilan depan. Karena terlalu banyak seperti itu. Jadi di OJS 3 itu lebih tertata rapi, baik yang penempatan maupun filingnya juga lebih rapi seperti itu. Sedangkan di OJS 2 ini terkesan banyak, akhirnya tidak ada pagination-nya dan lain sebagainya.
Jadi langsung satu halaman utama penuh dengan artikel. Nah, itu juga mempengaruhi terkait dengan performa load. Jadi ketika mengakses juga menggunakan apa namanya internet yang harus kuat. Itu tadi terkait dengan kekurangan atau deskripsi singkat terkait kendala-kendala pada OJS 2. Kemudian di OJS 3 ini terkait dengan material atau library yang sudah support di performanya untuk browser terbaru. Jadi di OJS 3 ini Bapak Ibu sekalian bisa diakses melalui banyak browser dan material-materialnya support di browser terbaru. Jadi yang kemarin ada menu yang istilahnya apa? Tiba-tiba tidak bisa diklik seperti itu. Nah, itu karena diakibatkan karena library atau material yang tidak support di browser terbaru. Nah, karena browser terbaru ini sangat apa namanya ketat seperti itu. Dalam artian ketika menerima akses website membutuhkan library atau material yang sudah support di performa terbaru. Nah, di OJS 3 ini terkait dengan material atau bahan dasar atau library itu sudah support di performa browser terbaru. Kemudian di OJS 3 ini terkait dengan memberikan keamanan yang lebih. Jadi tingkat keamanannya lebih ketat seperti itu dibandingkan dengan OJS 2. Dalam artian ketika ada registrasi akun yang spam, seperti yang Bapak Ibu temukan itu, nah di OJS 3 lebih terfilter seperti itu. Jadi keamanannya lebih tinggi dan terkait dengan perbaikan bug yang pemakainya berakhir seperti itu. Kemudian rilis terbaru ini dimulai dari 29 Juni kemarin dan didukung sampai tahun rilisnya adalah 2025. Jadi ini sangat terbaru begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi didukung terkait dengan performa bug, misalkan ketika ada email gateway yang terblokir, nah itu memberikan support yang lebih. Jadi ketika email gateway terblokir itu disebabkan karena banyaknya aktivitas, mulai dari transaksi data, review artikel, notifikasi akun, dan lain sebagainya. Jadi di OJS 3 ini sangat support dalam aktivitas baik pengiriman data atau manajemen naskah dan lain sebagainya. Kemudian di Cyber Journal juga sudah di-upgrade dengan perangkat yang baru serta sistem operasi yang baru juga. Jadi sudah kita pindahkan ke perangkat yang terbaru dan operasi sistemnya sudah kita ganti dengan yang baru juga. Jadi terkait dengan performa ketika Bapak Ibu sekalian mengakses laman jurnal itu lebih friendly, istilahnya itu lebih ringan juga dibandingkan dengan mengakses OJS yang versi 2 kemarin. Kemudian di OJS 3 ini email gateway-nya sudah terfilter sehingga meminimalisir terjadinya blokir seperti yang saya sampaikan pada poin 2 karena banyaknya aktivitas baik untuk manajemen naskah, notifikasi ke author, ke editor, ke review dan sebagainya. Nah, sehingga itu mengakibatkan email yang untuk gateway-nya terblokir. Jadi di OJS 3 ini sudah termanage dengan baik. Jadi ada jeda antara pengiriman gateway yang pertama dengan yang selanjutnya itu ada manajemen yang sangat bagus seperti itu dibandingkan dengan OJS 2. Kemudian sistem dapat dioperasikan lebih efektif. Nah, pastinya terkait dengan manajemen naskah, review, dan lain sebagainya lebih efisien. Serta di OJS 3 memiliki fitur-fitur yang dapat mempercepat alur proses seperti pengelolaan dan penerbitan jurnal. Sehingga dapat menghemat waktu dan mempercepat proses penerbitan. Jadi terkait dengan dashboard-nya juga lebih friendly dan prosesnya menu-menunya juga sudah tertata rapi dibandingkan dengan OJS 2. Kemudian kelebihan dari OJS 3 ini memiliki tampilan yang ramah pengguna, istilahnya adalah user friendly, jadi bisa diakses menggunakan multiple layout, super multiple layout, jadi ketika diakses menggunakan tablet sudah bisa menyesuaikan, kemudian ketika diakses menggunakan handphone sudah bisa menyesuaikan, dan ketika mengakses menggunakan laptop yang berbeda ukuran, tampilannya akan menyesuaikan sesuai dengan device Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih friendly dan pastinya juga lebih nyaman untuk pengguna jurnal. Mungkin itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu penerima jurnal ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan upgrading OJS 3 ini.
Kita memiliki waktu sekitar 15 menit ya. Silakan. Bu Yelvi, mohon maaf. Oke, silakan. Ini kan kami jurnal Justisia Ekonomika ini kan nanti sekitar bulan November tahun depan itu kan habis ininya akreditasi. Jadi paling tidak mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan kami kan mau melakukan reakreditasi. Itu kalau tampilan atau sistem dari OJS ke OJS 3 ini ada pengaruh nggak nanti kalau reakreditasi? Atau justru yang sekarang lagi sudah mengajukan misalnya, saya dengar kapan itu ada yang sempat mengajukan terus kemudian waktu diperiksa sama reviewer terus kemudian masuk kebetulan lampu mati atau apa nggak bisa masuk misalnya seperti itu. Nah itu dari OJS 2 ke OJS 3 ini bagaimana? Ada pengaruh ke sana? Ya, mungkin saya jawab dulu, nanti bisa Pak Taufik bisa menambahkan ya Pak. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya untuk akreditasi tuh nggak masalah sih Pak ya, OJS 2 atau OJS 3, malah kan memang sebagian besar semuanya sudah OJS 3. Jadi memang yang terbaru itu adalah OJS 3. Hanya saja memang yang harus diperhatikan adalah nanti ketika sudah total ya Pak ya, maksudnya kita sudah benar-benar sudah selesai prosesnya, kita ibaratnya renovasi rumah kan harus ngelihat lagi ya yang ngedandani rumah lagi. Jadinya mungkin untuk kayak tampilan itu mungkin harus yang seperti saya bilang tadi, apa yang harus diperhatikan, misalnya kayak visitor stat, apakah masih ada atau hilang gitu loh Pak. Jadi kan hal-hal yang seperti attach kayak gitu ya, itu yang mungkin untuk saat ini kalau misalnya Bapak lihat ya, mungkin jurnalnya kayak saya lihat jurnal Kanun itu nggak ada visitor statnya gitu. Jadi maksudnya banyak yang hilang, footer dan segala macam belum ada. Apakah memang ini memang masih dalam proses atau memang ketika sudah tuntas memang jadi hilang beneran, itu kan kita belum bisa memastikan ya, tapi mungkin dari PTI bisa memberikan gambaran. Hanya saja ketika sudah dikatakan tuntas prosesnya, yaitu tadi kita harus melengkapi hal-hal yang memang menjadi persyaratan lagi ya. Jadi misalnya kayak harus buat tampilan lagi, mungkin apa namanya, footernya harus ditambahkan lagi, visitor statnya harus di-add-kan lagi, hal-hal yang seperti itu sih Pak. Cuma tapi untuk hal-hal yang basic ya, misalnya kayak doi, itu kan yang penting ya, doi, kemudian arsip, artikel, itu kan yang ibaratnya yang core-nya, intinya dari jurnal itu kan di situ insya Allah sih nggak akan hilang gitu. Jadi link doi tetap ada, kemudian artikel-artikel yang arsip-arsip kita yang dulu tuh linknya pun sama dan masih ada. Hanya saja mungkin bisa kita cekkan kembali di abstraknya ya. Maksudnya tulisan abstraknya mungkin apakah ada yang berubah fontnya atau segala macam hal-hal yang teknis seperti itu sih Pak, yang mungkin nanti harus memang jadi ibaratnya kerja keras kita ya, maksudnya ibarat kita dulu udah stabil, udah bagus ya, kayak gitu akhirnya kita harus memperbaiki rumah lagi, mungkin itu. Mungkin dari Pak Taufik bisa menambahkan, Pak Taufik silahkan. Dokter. Terkait dengan misalkan material-material seperti footer dan Bapak Ibu sekarang yang dulunya sudah input visitor, kemudian menglinkkan terkait dengan link Google dan sebagainya, itu Bapak Ibu harus menginput lagi. Jadi ketika proses pemindahan migrasi yang istilahnya defaultnya yang kita pindah itu terkait dengan artikelnya. Jadi terkait data dan artikel itu utuh, namun Bapak Ibu sekalian harus memperbarui lagi terkait dengan misalkan link footer, kemudian visitor dan sebagainya. Jadi proses migrasi itu ketika pemindahannya yang dipindah terkait dengan data dan artikelnya beserta file-file yang ada di OJS. Jadi terkait dengan material-material pendukung seperti footer, kemudian visitor dan sebagainya itu Bapak Ibu harus memperbarui lagi seperti itu. Karena apa namanya tidak support di ini di OJS 3 yang skrip-skrip yang terdahulu seperti itu. Jadi yang sudah dipindah, istilahnya yang bisa dipindah itu terkait dengan data dan artikel Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan tampilan dalam artian seperti visitor, kemudian
Google School dan sebagainya itu Bapak Ibu harus menginputkan lagi. Toh itu misalnya tidak membutuhkan waktu banyak sih, kan hanya menambahkan script saja. Oke, seperti itu. Jadi untuk datanya itu sudah kita pindah semua terkait dengan artikel, kemudian data, list jurnal dan sebagainya sudah kita pindah. Nah, cuma Bapak Ibu harus memperbarui terkait dengan material pendukung dari akreditasi seperti itu. Mungkin itu, Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin berikutnya Bu Sujinah yang sudah raise hand. Silakan Bu Sujinah. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Bu, Bisa terdengar suara saya? terdengar Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, dua hal tadi ya. Selama proses perpindahan ini berarti kita kurang lebih 2 minggu tadi tidak nyentuh gitu ya, tidak nyentuh jurnal kita ya, itu ya sampai 2 minggu. Berarti kita off dulu, enggak aktif gitu ya. Terus yang pada saya itu maunya bersih-bersih artikel. Terus yang kedua untuk pelatihan, tadi pelatihan itu tiap Sabtu 16 sampai 7 Oktober. Nah itu apakah selama Sabtu, setiap Sabtu 16 sampai 16, 23, 30 itu ikut semua atau hanya salah satu Sabtu gitu? Oh nanti konfirmasinya. Kemudian kami berharap nanti ada semacam demo ya untuk tadi loh migrasi, proses migrasinya seperti apa. Kalau saya ini kan harus dibantu nanti untuk migrasi usung-usung tadi putarnya visitor dan seterusnya tadi. Itu Dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sujina atas pertanyaannya ya. Saya coba jawab ya Bu. Jadi kalau sepemahaman saya berarti nggak boleh diutak-atik dulu ya Pak Taufik ya, paling nggak ya. Betul, Dokter. Ya, cuma tapi masalahnya kan sebenarnya saya rencananya tuh pengennya tulisannya tuh under maintenance gitu loh Pak. Soalnya kok dibuka udah ada, jadi kan kita mungkin bisa nggak ngapa-ngapain ya. Cuma kan kayak orang luar, author segala macam kan nggak, masa kita ngelarang jangan submit, jangan apa, kan nggak bisa ya. Jadi mungkin kalau memang arahannya dari PTI sementara jangan ada transaksi data, mungkin saya sarankan di hidden dulu lagi aja Pak, di hidden websitenya sehingga kita nggak bisa akses dulu gitu ya. Jadi ya, dan orang lain pun juga nggak bisa akses gitu. Jadi sampai di saat yang memang dipastikan sudah bisa. Soalnya maksimal kan 2 minggu ya Pak ya, kan bisa lebih cepat gitu ya harapannya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kedua tentang pelatihan, karena materinya sebaiknya ikut semua ya Bu, karena itu kan rentetan manajemen jurnal ya. Jadi memang sebaiknya kita ikuti semua. Kalaupun memang tidak bisa atau berhalangan ya insya Allah tetap akan kami berikan PPT-nya dan akan kami berikan rekaman Zoom-nya, termasuk seperti setup tadi Bu. Jadi memang sudah kami plotkan harus ada pelatihan tentang mengenai setup-nya. Dan kenapa baru tanggal 16? Karena harapannya di tanggal 16 itu proses upgrading itu sudah selesai dan kita semua sudah bisa mengakses jurnal masing-masing. Jadi kita ibaratnya udah bisa kayak hands on gitu. Jadi walaupun memang mungkin nggak bisa langsung paham ya, tetapi insya Allah di P3I nanti ada Mas Riswanda, nanti Bu Sujina bisa langsung ke P3I aja Bu ya kalau bingung ya. Nanti biar langsung bisa dibantu gitu. Jadinya mungkin bagi pengelola jurnal yang lain yang juga merasa kesulitan itu tetap kita coba ikut pelatihannya, tetapi memang namanya juga sistem baru ya, kalau mungkin akan lebih enak mungkin ada yang bantuin langsung gitu, nanti bisa langsung ke P3I. Mungkin dari Pak Taufik mungkin mengenai yang tadi Pak, tulisan maintenance atau gimana? Iya, Dokter. Jadi kemarin kami trial seperti itu. Jadi jika kita mau coba tampilkan, kita coba terkait dengan email gateway-nya, alhamdulillah sudah jalan seperti itu. Kami akan menampilkan menutup kembali seperti itu terkait dengan notifikasi. Jadi kemarin kami aktifkan karena ingin mencoba email gateway-nya, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Kan kami disable kembali. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas informasinya.
Kemudian selanjutnya Bu Linda yang sudah raise hand, silakan Bu Linda. Baik, Assalamualaikum Bu Dr. Yelvi. Ya, apa suara saya terdengar, Dokter? Ya, terdengar Bu. Baik, ya. Ini kan saya mau informasikan bahwa bulan September ini sebenarnya jurnalnya mau terbit, Bu. Nah, ini kan ada beberapa yang mau revisi dan sebagainya, karena jurnal tidak bisa diakses, saya minta mereka untuk kirim email. Ya, ya saya bersyukur sih tadi ada informasi bahwasanya kurang lebih 2 minggu ini selesai ya, jadi saya ngikutin terbit tepat waktu. Kalaupun agak molor ya berarti awal Oktober. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya sama sih seperti dengan Bu Sujina. Kalau apakah nanti ada modul ya Bu ya? Maksudnya begini. Atau rekaman yang memang eksklusif untuk tutorial, yang dimana nanti baik reviewer maupun penulis itu bisa mengaksesnya, begitu. Kalau P3I menyediakan itu sangat membantu, jadi bisa seragam, langkah-langkahnya, klik apa gitu. Mengingat kita sering mendapatkan penulis itu dari kalangan mahasiswa Bu, sehingga mereka sering bertanya hal-hal yang ini mau habis itu ngapain ngeten loh Bu. Kalau memang nanti ada tutorialnya, mungkin di luar Zoom mungkin ya Bu ya, sehingga tidak ada wajah kita mungkin Ibu ya. Kalau Zoom itu kadang-kadang kan ada pertanyaan dan sebagainya. Saya usul saja sih kalau ada demo apa ya, pelatihan lah, bukan pelatihan, video ini untuk reviewer, ini untuk penulis, nah itu, atau ini untuk editor. Yang paling penting sih untuk penulis dan reviewer Bu, sehingga kita kalau ada pertanyaan ya kita minta mereka menonton video yang sudah ditampilkan di jurnal kita gitu. Itu Dokter ya, saya sangat senang sudah OJS 2 karena OJS saya 3, itu Bu. sering OJS 3 ya, karena ya seperti yang ditampilkan oleh Pak siapa tadi dari PTI ya, sering masuk spam, sering nggak masuk emailnya. Dari saya sendiri sering ngotot-ngototan sama reviewer bahwa sudah Pak, requestnya sudah. Akhirnya ya kita karena ya akhirnya saya minta maaf karena kesalahannya bukan dari mereka ya OJS kita ini yang memang sering ngebug. Ya saya sangat berterima kasih sudah di-upgrade ini, dan pelatihannya sangat lama Ibu, 1 bulan. Nah, mungkin Bu Sujina memang mungkin mengusulkan lebih dipadatkan, mungkin dari sebulan mungkin bisa 2 minggu supaya nggak terlalu lama Dok. Takutnya kita nanti waduh setiap Sabtu malam Minggu ini keluar kota mungkin lah Dok ya. Mungkin bisa dipersingkat Dok dari 4 minggu menjadi 2 minggu gitu loh Dok. Dan sekian saja Dok pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Linda. Ya, nanti akan kami tampung ya Bu. Jadi mungkin kalau pelatihannya 4 minggu, ya udah kita coba 2 minggu, nanti kita akan menghubungi pembicaranya lagi ya, apa mungkin seminggu 2 kali atau mungkin durasinya dipanjangkan seperti itu. Tapi kalau bisa dituntaskan jangan lama-lama ya, soalnya biar September ini tuh semua udah paham gitu ya. Pun misalnya nggak paham, ya bisa ke P3I langsung minta dibuatkan kayak gitu ya. Nanti untuk masalah modul, insya Allah akan kami buatkan ya. Untuk sementara memang kan sudah banyak ya di YouTube itu malah lebih banyak tentang OJS 3 Bu dibandingin OJS 2 ya. Karena memang kan OJS 2 sudah old banget ya. Jadi tutorial di YouTube sebenarnya masih udah banyak. Kemudian PDF juga sudah banyak. Tetapi mungkin memang sebagai pusat penerbitan maka tetap harus kita buat yang internal juga ya, jadi eksklusif untuk internal. Insya Allah nanti akan kami buatkan setelah mungkin
ini ya, mungkin sudah template-nya sudah bagus atau segala macam gitu, nanti tetap akan kami buatkan video internal. Tetapi mungkin untuk sementara waktu nanti kami bisa memberikan link-link YouTube yang sudah ready gitu ya Bu ya. Maksudnya kan kalau untuk buat kan kita butuh waktu dulu juga untuk ngedandanin dulu supaya tampilannya lebih oke gitu. Jadi nanti akan kami berikan mungkin PDF yang sudah ada di luaran, link-link YouTube-nya sudah ada di luaran, tetapi insya Allah memang dalam kedepannya kami akan buatkan khusus gitu tutorial yang internal memang dibuat oleh P3I untuk mengelola jurnal. Seperti itu. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, silahkan. Oke, mungkin kalau bila sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Jadi untuk sementara yang mungkin nanti ditutup lagi berarti ya Pak Taufik ya, maksudnya masih under maintenance gitu ya. Jadi insya Allah nanti dari PTI akan mengabarkan kalau misalnya maksimal adalah durasinya 2 minggu. Harapannya mudah-mudahan kurang dari 2 minggu itu sudah ready gitu ya. Jadi nanti bisa biar kita bisa lihat sama-sama tampilannya seperti apa. Cuma memang seperti yang Pak Taufik bilang, yang dipindahkan adalah memang yang inti-intinya saja. Jadi memang kita harus kerja rodi untuk setup kembali ya. Cuma mudah-mudahan itu bukan suatu hal yang sulit. Nanti akan dari pihak P3I pun juga akan bisa membantu untuk mendampingi. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke MC lagi. Silakan Mbak Salsa untuk ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu pengelola jurnal yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini nanti nggak bisa ditambahin, masih bisa kan?